Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardah Kamila bersama 4 rekan saya, Agil Suhareka, Muhammad Ilyas Hanif, Preti Dara Jingga, Sisika Putri Amelia. Kami dari kelompok 2 dengan materi Badan Hukum Perbankan. Di sini kami akan menyampaikan materi yang telah kami diskusikan. Pertama, yaitu prosedur perizinan pendirian bank. Ketentuan perizinan pendirian bank diatur dalam pasal 16 sampai pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Disebutkan bahwa di Indonesia pada prinsipnya setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang itu sendiri. Ini dilakukan karena kegiatan menghimpun dana dari masyarakat merupakan kegiatan yang perlu diawasi sebab ini berkaitan dengan nasabah atau masyarakat yang mempercayakan dananya terhadap bank. Memberikan izin usaha sebagai bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Pertama, pemenuhan persyaratan pendirian. Kedua, tingkat persaingan usaha yang sehat antar bank. Selanjutnya, tingkat persaingan usaha yang sehat antar bank. Yang dimaksud bahwa tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Sesuai dengan pasal 5 Keputusan Direksi Bank Indonesia, pemberian izin usaha untuk mendirikan bank umum harus melalui 2 tahapan, yaitu pertama, tahapan persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank yang bersangkutan. Yang kedua, tahapan pemberian izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan selesai dilakukan. Menurut pasal 6 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32/33 KEP/DIR tentang bank umum, permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh salah seorang calon pemilik dengan melampirkan sebagai berikut. Pada poin A, rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat nama dan tempat kedudukan, kegiatan usaha sebagai bank, permodalan, kepemilikan, wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Dewan Komisaris serta direksi. Selanjutnya di poin B, data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya, yakni masing-masing kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk hukum perseorangan, terbatas atau perusahaan daerah, dan daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanannya, pokok dan simpanan wajibnya, serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk hukum koperasi. Nah, lanjut ke poin C, yakni mengenai daftar calon anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi disertai kelengkapan tanda pengenal, riwayat hidup, surat pernyataan pribadi. Ini tidak pernah melakukan tindakan tercelah di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya, dan atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, serta keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon direksi yang telah berpengalaman. Nah, dan surat keterangan dari lembaga pendidikan ini mengenai pendidikan perbankan yang pernah diikuti ataupun dibukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan bagi calon anggota Dewan Komisarisnya. Selanjutnya di poin D mengenai rencana dan susunan organisasi. Lanjut ke poin E mengenai rencana kerja untuk tahun pertama. Nah, ini sekurang-kurangnya memuat hasil penelaah mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi.
rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana, serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana tersebut. Rencananya apa saja mengenai kebutuhan pegawai dan proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan, yang mana dimulai sejak bank melakukan kegiatan operasionalnya, serta proyeksi neraca dan perhitungan laba ruginya. Mengenai poin ke F yang berikutnya, yakni tentang bukti setoran modal sekurang-kurangnya itu sebesar 30% dari modal disetor. Artinya dengan perkataan ini harus telah ada modal sebesar 1 triliun rupiah dalam bentuk fotokopi biliet deposito pada bank di Indonesia dan atas nama Direksi Bank Indonesia salah seorang pemilik. Lanjut yang terakhir mengenai poin ke G, yakni surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk hukum perseroan, terbatas atau perusahaan daerah, ataupun dari calon anggota bagi bank yang berbentuk hukum koperasi. Bahwasanya pelunasan modal tersebut tidak berasal dari pinjaman ataupun fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari dan atau pihak lain di Indonesia. Ini pun juga tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang ataupun yang biasa. Apa yang dimaksud dengan fungsi pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia dapat dibaca pada Undang-Undang Perbankan yang diubah. Penjelasan pasal 29 memberikan pengertian fungsi pembinaan dan pengawasan bank tersebut. A. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek-aspek 1. Kelembagaan bank 2. Kepemilikan bank 3. Kepengurusan bank 4. Kegiatan usaha bank 5. Pelaporan bank 6. Serta lainnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. B. Pengawasan meliputi pengawasan tidak langsung, yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian analisis dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Orientasi pembinaan dan pengawasan bank. Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perbankan yang diubah dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia diserai tugas, kewenangan, dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank. Jadi, otoritas sebagai pembinaan dan pengawasan terhadap bank berada di tangan Bank Indonesia. Dalam masa peralihan, yakni selama lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut tengah dibentuk, maka menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tugas pengaturan dan pengawasan bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, pasal 24 sampai 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 lebih lanjut mengatur cakupan kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan dan pembinaan bank tersebut. Diperkirakan, dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk yang pertama, menetapkan peraturan yaitu power to regulate. Yang kedua, melaksanakan tugas mengatur bank. Bank Indonesia memiliki kewenangan menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian yang ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian itu bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan agar terwujud sistem perbankan yang sehat dan efisien. Oleh karena itu, peraturan-peraturan di bidang perbankan tersebut harus didukung pula dengan sanksi-sanksi yang adil serta harus disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional. Yang ketiga, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, yaitu power of license. Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan ini, maka Bank Indonesia dapat melakukan dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank, memberikan tujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
Yang keempat, melaksanakan pengawasan bank atau power to control. Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap bank, baik dengan cara pengawasan langsung, yaitu on-site supervision, dan pengawasan tidak langsung atau off-site supervision. Yang kelima, selanjutnya, konsep kerahasiaan data bank. Keterangan mengenai nasabah penyimpanan. Selain itu, memberikan rumusan bahwa hal-hal yang wajib disimpan oleh bank adalah rahasia dari nasabah penyimpan, yaitu atau bisa disebut juga penabung, dan tidak lagi termasuk pinjaman yaitu kredit dari nasabah. Namun percantuman perkataan yang segala sesuatu masih menunjukkan keluasan rahasia dari nasabah penyimpan yang wajib dijaga. Ada 5 alasan yang mendasari kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan simpanannya. Antara lain, 1. Personal privasi. Yang kedua, hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabah. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, kebiasaan atau kelaziman dalam dunia perbankan. Yang kelima, karakteristik kegiatan usaha bank sebagai suatu lembaga kepercayaan yang harus memegang teguh kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan memberikan pengecualian kepada pihak-pihak serta untuk kepentingan tertentu mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan mengenai nasabah bank. Pihak dan kepentingan itu adalah 1. Perpajakan. Yang kedua, kepentingan penyelesaian piutang bank. Yang ketiga, kepentingan peradilan pidana. Yang keempat, kepentingan peradilan perdata. Yang kelima, keperluan tukar-menukar informasi antar bank. Yang keenam, penyelesaian kewarisan yang ditunjuk nasabah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.